Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Ya, silakan. Kenapa memilih tema Tuhan dan Dadu? Ada apa itu maksudnya? Ya, seperti kita ketahui ya, kemarin ada tema tentang generasi sandwich yang mendapatkan harus tinggal dengan ayah ibu dan harus merawat anak. Nah, sekarang apakah itu seperti apa ya? Tuhan menentukan hidup kita itu apakah seperti dadu? Tuhan melemparkan dadu. Jadi seperti kita itu sudah ditentukan Tuhan, karena Tuhan memilih dengan mengajak dadu diberikan kepada kita. Kenapa saya harus dilahirkan di keluarga yang berantakan, atau kenapa saya mempunyai anak yang nakal begitu? Jadi apakah itu sudah memang Tuhan menentukannya dengan Tuhan melemparkan dadu atau bagaimana? Oke. Apakah ada campur tangan Tuhan juga? Ya, wow, tema yang luar biasa. Saya percaya dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang negatif dan positif. Dari semua masalah yang kita hadapi, sampai hari ini ada tema Tuhan dan Dadu. Ya, orang-orang mempertanyakan Tuhan. Ada nggak sih? Kalau Tuhan ada, kenapa nasibku begini? Kenapa nasib orang lain itu enak? Kenapa nasibku tidak enak? Nah, sebelum saya menjawab dan kita belajar akan firman ini, izinkan saya bertanya kepada setiap kita. Ya, izinkan saya bertanya pada setiap kita. Kira-kira orang atau manusia yang sering mempertanyakan, sepertinya Tuhan itu sedang main dadu. Ya, dadu itu bahasa Inggrisnya apa ya? Atau bahasa Indonesia jelas. Main apa itu? Ada segi 4, lalu ada titik-titik angka dan sebagainya itu ya. Nah, saya ingin tanya dan tolong jawab dulu. Biasanya manusia-manusia sering mempertanyakan, Tuhan itu ada nggak sih? Kenapa aku dilahirkan di keluarga seperti ini? Kenapa aku lahir cacat? Kenapa? Ya, nah, tolong jawab pertanyaan saya. Biasanya yang suka mempertanyakan tentang keadilan Tuhan, tentang kemahakuasaan Tuhan, ya, tentang kedaulatan Tuhan, sehingga mempertanyakan kenapa nasibku begini, kok beda seperti nasibnya temanku, adikku, tetanggaku. Biasanya yang suka mempertanyakan hal-hal seperti itu orang yang hidupnya susah atau yang hidupnya senang biasanya. Nah, yang hidupnya susah, yang hidupnya menderita, yang sering mempertanyakan, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan tidak begitu di hidup saya. Nah, tapi orang-orang yang dalam kata positif hidupnya, sukses, berhasil, kaya, semuanya itu pasti nggak pernah mempertanyakan Tuhan. Jelas ya? Jadi yang mempertanyakan seringkali orang yang sedang mengalami hal yang susah, hal yang negatif. Nah, saudara, sebelum kita membahas lebih jauh, maka kita akan mengenali dulu siapa Tuhan kita yang sempurna itu. Kita mulai dengan Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Nah, ini yang kita akan lihat dulu. Yakobus 1 ayat 17. Ya, Yakobus 1 17. Berapa terjemahan? Boleh. Ya. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, setiap datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Terjemahnya agak sulit dimengerti. Ayati. Setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau pertukaran bayangan. TL. Adapun tiap-tiap anugerah yang baik dan tiap-tiap karunia yang sempurna itu dari atas, turun dari Bapa, pohon segala penerang dari langit. Maka ialah yang tiada berubah dan tiada berbayang perubahannya. PS. Setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Tuhan, pencipta segala terang di langit. Ialah Tuhan yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. TSI. Tuhan adalah sumber segala pemberian yang baik dan yang sempurna. Segala berkat itu turun dari Tuhan, Bapa yang menciptakan semua benda penerang di langit
tetapi dia bukan seperti bulan yang cahaya tidak tetap dan sering berubah-ubah. Nah, dari ayat ini maka kita menemukan sebuah fakta. Nah, maaf kepada saudara yang sedang alami hal yang negatif, hidupnya susah, hidupnya menderita, ya maaf, jangan saudara kecewa dulu, tapi dengar penjelasan ini. Kalau kita sudah membaca Yakobus 1:17, ternyata dari Papa di surga nggak ada yang jelek, nggak ada yang celaka, nggak ada. FYH. Segala sesuatu yang baik dan sempurna berasal dari Tuhan, pencipta segala terang. Ia bersinar untuk selama-lamanya, tanpa perubahan atau bayangan. Nah, ini Papa kita. Pasti ada yang bertanya, tapi kenapa nasibku begini? Ya, saya ambil contoh. Maaf ya, saudara-saudara yang sudah kenal Pak Filipus pasti tahu. Nah, yang belum kenal, saya mau jelaskan. Salah satu saudara kita di keluarga Korah ini, itu Pak Filipus dari Minut Tulungagung. Dia lumpuh, bukan dari lahir, dari pinggang sampai ke kaki sama sekali nggak berfungsi. Karena apa? Suatu hari nggak jauh dari depan rumahnya ada orang naik motor jatuh. Nah, refleks saudara kita ini langsung nolong. Baru mau nolong, ternyata pas memang kebetulan di depan rumahnya itu jalannya nikung, cukup tajam. Baru mau nolong atau sudah nolong saya lupa, pokoknya lagi nolong lah orang kecelakaan. Tiba-tiba ada mobil belok karena tikungan, nggak bisa ngerem, nabrak saudara kita ini. Yang ditolong nggak apa-apa, tapi yang menolong yang celaka sudah sekian puluh tahun itu terjadi. Dia lumpuh total. Nah, dalam cerita itu yang bawa mobil, yang nyetir mobil itu hamba Tuhan, kenalan juga, kenal dengan Pak Filipus. Nah, kalau kita melihat kejadian itu, kita mau nyalakan siapa? Ayo, kita mau nyalakan siapa? Ya, kita nggak bisa nyalakan siapa-siapa. Ya, apa mau nyalakan yang nabrak? Enggak juga. Lalu bagaimana? Nah, kita lihat sekarang. Ya, kita lihat di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayo kita baca ayat itu. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Oke, kita lihat ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayo kita perhatikan baik-baik ayat itu. Kita lihat ya apa yang tertulis di situ. Rancangan Tuhan itu luar biasa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk berikan kepadamu hari depan. Saudara bisa bayangkan, yang Tuhan rencanakan itu nggak ada yang celaka. Semuanya itu yang baik, yang sempurna. Nah, maka itu kalau ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, nah di sini kita mempertanyakan. Nah, nanti kita akan diskusi ya, kenapa ada kejadian seperti itu. Setelah kita membaca Yeremia 29 ayat 11, ternyata ada hal-hal yang kita harus pelajari. Mengapa ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Nah, padahal dua ayat ini jelas sekali, bukan? Yakobus 1 ayat 17 dan Yeremia 29 ayat 11. Nah, agama itu adalah satu-satunya kelompok manusia ya yang punya konsep pengenalan akan Tuhan. Itu nggak sempurna. Nah, di mana nggak sempurnanya pengenalan akan Tuhan? Dari semua agama itu, maaf, Tuhan itu maha kuasa. Betul, tidak ada agama yang tidak membicarakan kemahakuasaan Tuhan. Tetapi, nah ini kita harus tahu, tetapi yang maha kuasa itu mau bekerja sama dengan manusia. Yang maha kuasa itu mau bekerja sama dengan manusia. Nah, maka itu dalam hidup kita, kalau kita tidak mengenali Tuhan, kalau kita tidak bisa mengenali Tuhan yang bisa bekerjasama dengan manusia, maka selalu kita akan menyalahkan Tuhan. Dikit-dikit salahkan Tuhan, dikit-dikit menyalahkan Tuhan. Kemauannya atau keinginannya. Nah, itu tandanya kita suka menyalahkan Tuhan dalam hidup ini. Maka kalau kita suka menyalahkan Tuhan, ya maka Tuhan dalam keadaan apapun tetap salah. Betul tidak? Padahal Tuhan tidak pernah sama sekali. Nah, bagaimana ilustrasinya ini? Ya, coba dengarkan. Begini ilustrasinya. Orang cacat, lahir cacat. Ya, maafkan saya. Orang lahir cacat. Pasti
orang beragama akan berkata, Tuhan yang buat orang itu cacat. Ternyata sama sekali tidak. Tuhan tidak pernah membuat orang itu cacat. Nah, terus gimana? Kenapa ada orang lahir cacat? Saudara, dunia medis sudah membuktikan. Saya ulangi, dunia medis sudah membuktikan bahwa orang cacat itu 100% kesalahan ibunya, kesalahan manusia. Loh, kok bisa begitu? Nah, pelan-pelan ya. Jangan keluarkan pertanyaan dulu, tunggu sampai kita selesai. Jadi Tuhan itu nggak pernah main dadu, kocok-kocok, lempar, ya terus terjadi sesuatu. Enggak. Tuhan itu jelas, Tuhan itu tegas, Tuhan itu punya rencana, punya planning. Ya, saya ulang, Tuhan itu punya planning yang jelas, yang tegas. Jadi kita nggak boleh nganggap Tuhan itu sedang main dadu, tinggal lempar, oh jadi ini jadi tidak. Sekarang kita lihat, kalau ada orang lahir cacat, maka dunia medis sudah membuktikan bahwa itu 100% itu kesalahan orang tuanya, kesalahan ibunya dalam hal membawa dirinya tidak betul, tidak menjaga kesehatannya itu dengan baik, maka itu anak itu cacat. Loh, kok bisa begitu? Ya, oke, saya jelaskan. Ya, kalau ada dokter di sini bisa ikut membantu untuk menjelaskan itu. Makanan yang salah dimakan, minuman yang salah diminum oleh ibu yang sedang hamil, obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu yang sedang hamil, itu menyebabkan bayi itu bisa cacat. Contoh, ibu hamil terlalu banyak konsumsi alkohol, pasti akan ada kelainan bagi bayinya. Rokok yang begitu banyak sekali itu merusak janin, mengganggu sekali. Salah makan obat itu akan mengganggu fisik dan kesehatan bayi dalam kandungan. Nah, itu minuman, makanan. Sekarang secara fisik, misalnya ibu yang sedang hamil kan tidak tahu posisi bayinya itu sedang menghadap kemana, tangannya bagaimana, kakinya bagaimana. Kan ibu nggak tahu karena di dalam kandungan. Nah, namanya anak. Saya percaya semua kita juga pasti begitu. Namanya anak. Kita akan gerak terus dalam kandungan. Gerak terus. Nggak pernah berhenti. Maka itu di kandungan yang makin tua, usia kandungannya misalnya 8 bulan. Apalagi kalau bayinya itu secara fisik beratnya, ya begitu berat, badannya itu besar. Saudara perhatikan. Ruang gerak si bayi itu jadi sempit. Jadi serba salah. Nah, suatu hari misalnya bayi itu sedang hadap ke dalam. Jadi bukan wajahnya di luar, di perut sini ya, tapi bayinya ngadep ke dalam. Jadi yang di depan perut mamanya itu punggung. Nah, ingat tuh, tulang rawan, tulangnya masih muda. Nah, suatu saat entah karena bagaimana, ibu ini yang sedang mengandung lagi ngangkat sesuatu. Nah, karena lumayan berat dan barang yang mau diangkat itu letaknya di lantai, coba bayangkan. Maka mau tidak mau ibu itu harus nunduk, bukan? Coba renungkan. Ibu itu harus nunduk, bukan? Nah, waktu ibu itu nunduk dan kebetulan bayinya lagi ngadep ke dalam, maka tulang punggungnya yang di depan perut ibu ini kan ikut nekuk. Nah, waktu bungkuknya si ibu ini pas kena tulang punggungnya. Nah, bisa patah tulang punggung itu atau kejeduk sesuatu. Nah, di situ terjadi, bayi lahir bongkok karena ada yang salah di ibu. Atau suatu saat ibu itu lagi jalan masih hamil. Nah, kebetulan kaki si bayi itu lagi di bagian atas, ya kepala bayi di bawah. Namanya bayi dimain-main. Tiba-tiba ibu ini terjatuh atau terbentur sesuatu, ya ujung meja misalnya. Lalu kena kaki bayi itu. Nah, ibu ini kan nggak tahu. Bayinya pun nangis, nggak akan kedengaran. Kalau toh kesakitan pun belum bisa ngomong, nggak dengar. Nah, kena kakinya itu, maka ada sesuatu yang salah di tulang kaki anak ini. Nah, apakah itu salahnya Tuhan? Ya jelas tidak, karena Tuhan sudah buat betul-betul. Ya, maka itu jangan salahkan Tuhan. Ya, bentar ya. Kalau kita mempercayai konsep ini, ya maka kita nggak bisa menyalahkan, karena semua harus kerjasama. Ya, kita harus kerjasama untuk menyelesaikan semua itu berjalan bersama
dengan Tuhan. Kalau kita mau mempercayai prinsip ini, wah, hidup ini akan luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Saya kenal satu keluarga, anaknya 3, laki-laki perempuan. Nah, nggak tahu bagaimana keluarga. Anak yang nomor 2 itu sangat berhasil hidupnya. Tapi yang nomor 1, bahkan nomor 1 pernah cerai. Yang nomor 3 perempuan begitu rajin kerja. Maaf, sampai kurang waktu sehingga dia nggak sempat mikir bagaimana menikah. Nah, namanya orang tua, ya ibunya kontak saya. Bagaimana anak kami nomor 3 ini kok belum menikah, usia sudah begitu. Nasib kami kok jelek sekali. Anak kami nomor 1 gagal pernikahan. Kenapa Tuhan tidak membuat anak kami sama seperti anak nomor 2 yang sukses itu? Nah, saudara, saya ajak bicara pelan-pelan. Ya, saya ajak bicara pelan-pelan. Maaf ya, saya cuma tanya. Bagaimana anak nomor 1 waktu masih kecil? Saudara, ternyata ini kisahnya. Ketika anak pertama mereka lahir, ekonomi keluarga itu belum pulih, belum kuat. Ya, ketika anak pertama lahir. Lalu kakek nenek dari pihak papa, ya, dari anak ini yang mengasuh, ya, anak itu. Nah, anak ini diasuh oleh kakek nenek. Dan kita semuanya tahu, biasanya kakek nenek pasti akan memanjakan anak. Dan itu wajar, kakek nenek memanjakan. Nah, setelah anak kedua lahir, anak pertama ini sudah awal SD, baru ikut balik ke papa mamanya. Dan kebetulan ekonomi sudah mulai mapan. Saudara bayang, anak kandung dari satu papa satu mama. Anak pertama diasuh oleh kakek nenek karena keadaan. Anak kedua diasuh langsung, didikannya baik. Nah, anak pertama ini manjanya luar biasa. Sebab waktu besar di rumah kakek nenek, nggak pernah diajar tanggung jawab. Kakek neneknya punya pembantu juga. Jadi anak pertama ini sejak kecil sudah siap semuanya. Orang Jawa bilang cemepak. Jadi anak ini nggak bisa kerja, nggak bisa ini. Nah, waktu saya jelaskan itu kepada mereka, mereka baru ngerti, oh pengaruh sangat besar. Pengaruh anak-anak waktu masa pertumbuhan dengan siapa anak itu bertumbuh. Itu sangat mempengaruhi. Nah, dari contoh-contoh ini saudara, maka kita belajar. Hidup ini harus penuh dengan tanggung jawab. Kata itu penting. Hidup ini harus penuh tanggung jawab. Nah, di dalam tanggung jawab itulah kita ini diajar jadi manusia yang betul. Maka itu kita lihat 2 contoh di Perjanjian Lama. Adam dengan Yusuf. Kapan mereka dinikahkan? Ya, kapan mereka dinikahkan? Jawabannya bukan karena umurnya, tapi karena tanggung jawabnya. Itu mereka dinikahkan. Jadi setelah Adam menyelesaikan semua tanggung jawabnya, baru Tuhan menikahkan Adam. Oke, jadi ini yang kita perlu tahu dalam hidup kita. Nah, akhirnya ketika saya menceritakan itu, orang tua ini baru ngerti, oh itu perbedaannya. Bukan nasib, bukan. Ya karena salah dari awalnya itu. Nah, saudara, coba di antara kita yang hari-hari ini sedang menanyakan sesuatu kepada Tuhan. Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Kiranya hari ini saudara menyadari. Periksa ke masa lalu kita. Saya di WA oleh seorang, panjang sekali WA. Waduh, saya juga ikut kaget membaca itu. Begini kisahnya. Papanya, ini sekarang dia sudah jadi orang tua, sudah jadi mama, punya anak. Tapi sejak kecil anak ini nggak disayang oleh ayahnya. Bahkan ibunya meninggal ketika anak ini belum umur 3 tahun. Lalu dia hidup dengan ibu tiri. Nah, yang teringat di memori anak ini adalah kata-kata papanya. Papa ini nggak pengen punya anak kamu. Waktu itu, waktu saya baca itu saya kaget cuma. Papanya itu bilang begini, kamu harus tahu ya, aku ini memperkosa mamamu waktu itu. Dan gak tahu kalau kamu jadi. Waduh, saudara bayangkan anak yang bagaimana gak sakit hati mendengar kata dari bapaknya. Maka itu gak sayang. Lalu hal kedua, seandainya kamu tuh anak laki, papa masih bisa terima.
karena papa pengen punya anak lagi. Kamu lahir perempuan. Saudara, waktu saya dengar ini, tapi ujungnya sebelum ayahnya meninggal, umur 91 tahun, tahun-tahun terakhir, ternyata dari semua anak, papanya selalu cari anak ini untuk merawat sampai terakhir. Tapi kan sudah luka hatinya ini. Lalu saya katakan kepada dia, kita kan gak bisa kembali ke masa lalu. Sudah terjadi. Dan sekarang, kamu kan sudah ketemu papa di surga yang baik. Walaupun sulit. Kalau saya berkata kalimat itu, terus saya berkata begini, percayalah, ada banyak wanita-wanita lain di luar hidupmu yang lebih hancur dari yang kamu alami. Dan kalau papa membiarkan kamu hidup, padahal dalam ceritanya saudara, mamanya sudah makan jamu, ya dipijat, naik pohon terus menjatuhkan diri supaya anak ini gugur. Ternyata nggak gugur anak. Dan jadi, saudara, luar biasa. Jadi saya katakan, dalam penderitaan yang seperti ini, Tuhan bisa menolong kamu untuk menyelamatkan banyak orang. Nah kebetulan, saudara kita yang saya ceritakan ini ada di grup Korak. Tolong yang sempat ikut, saya nggak tahu, saya nggak ngecek apakah saudara ini ikut atau tidak. Papi minta ya, kalau setuju, chattingmu itu papi akan upload ke Korak, tapi namamu nggak papi masuk. Supaya jadi berkat buat banyak orang. Terus terang, waktu saya baca itu, saya itu sampai, sejahat itu manusia ya. Lalu saya katakan, setan marah pada hidupmu. Karena kamu mau dibunuh tapi nggak mati-mati. Dan Tuhan akan bawa kamu untuk menyelamatkan banyak orang. Saudara, coba saudara cari di Google, tokoh wanita dunia. Namanya Oprah Winfrey. Ya, cari. Aduh, itu luar biasa Oprah Winfrey itu. Saudara, dia diperkosa oleh ayah tirinya. Umur 13 tahun dia melahirkan. Tapi karena dia masih terlalu muda, maka bayi yang dilahirkan itu meninggal. Hancur hidupnya. Dan setelah itu mamanya gila karena narkoba. Nah, dalam pertumbuhan hidupnya, Oprah Winfrey ini tidak sakit hati, tidak dendam, tidak merenungi nasibnya, ya, tidak mengurung diri, saudara. Tapi dunia berkati oleh Oprah Winfrey ini. Dia menjadi salah satu wanita terkaya di dunia. Setelah Ratu Elizabeth, Oprah Winfrey ini salah satu wanita terkaya di dunia. Sekarang dia mendirikan berapa banyak asrama-asrama wanita untuk gadis-gadis di Afrika yang hidupnya hancur karena keluarganya hancur. Oprah Winfrey dengan uangnya karena kekayaannya luar biasa, dia mendirikan sekolah-sekolah untuk menyelamatkan mungkin sejutaan anak-anak perempuan yang hidupnya hancur. Lihat tuh, kalau kita lihat wajahnya penuh senyum, ramah, siapa ngira? Hancur hidupnya sejak umur 13 tahun sudah punya anak. Sejak umur 9 tahun dia diperkosa berkali-kali. Bayangkan. Tapi dia jadi berkat. Wah, kekayaannya 2,7 miliar dolar. Ya, masuk daftar miliarder di dunia. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, itulah hidup yang mau jadi berkat. Tidak merenungi nasib, saudara. Tidak tertuduh, ya. Tapi hidupnya penuh dengan sukacita. Nah, maaf ini. Ya, kalau dipikir ya, Filipus itu salah apa? Nolongin orang kok malah ditabrak dan sekarang cacat. Tapi Filipus dan kecacatanmu, berapa banyak orang yang Tuhan berkati lewat hidupmu. Maka itu hari ini Filipus, ayo bangkit. Nah, jadi dari beberapa kesaksian ini, saudara, kita tahu Tuhan tidak sedang bermain dadu. Tidak, Tuhan itu bukan penjudi yang main dadu. Untung-untungan, dia punya rencana yang luar biasa. Kita buka sekarang Mazmur 139. Itu Papa kita yang luar biasa. Ya, mulai ayat 13. Mazmur 139 mulai ayat yang ke-13. Kita lihat itu sungguh luar biasa. Mazmur 139. Mazmur 139 mulai ayat yang ke-13. Ya, untuk kita merenungkan, untuk kita belajar, ya, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mulai ayat 13 ya, dengarkan firman ini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggang, menenun aku dalam kandungan ibu. Membentuk, merajut, menenun setiap manusia di dalam kandungan. Ayat 14.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Luar biasa. Saudara, ini Papa kita. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, masih embrio. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripada. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Tuhan. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama. Saudara, lihat firman. Jadi sejak kita masih dalam kandungan, Papa sudah menenun kita. Ada kata merekam. Saya mau gunakan dua kata ini, menenun dan merekam. Itu dahsyat. Nah, bagi saudara yang belum pernah melihat langsung orang menenun, cari di internet. Kagum, ya. Maka itu saudara, sejak dulu saya itu sangat menghargai dan sangat menyukai kain-kain tradisional Indonesia. Hari ini Hari Batik Nasional. Saya bersyukur untuk Tuhan membuat batik itu. Nah, tadi pagi saya nulis karena saya belajar dari negara Finlandia. Nah, yang belum sempat baca tulisan saya tadi pagi tentang Hari Batik, dengarkan hari. Dari Finlandia saya itu menemukan hebatnya batik. Begini kisahnya. Finlandia sampai hari ini negara yang paling hebat dalam dunia pendidikan setelah Israel. Ya, apa hebatnya Finlandia? Ingat viral berapa hari yang lalu, Finlandia itu satu-satunya sistem pendidikan di dunia nggak pernah ada PR, nggak pernah ada ulangan, nggak ada. Keren, karena memakai prinsip Alkitab. Nah, saya lupa tahun berapa, kira-kira tahun 60-an awal. Salah satu menteri Finlandia, ya, saya lupa nama menteri ini, itu menanyakan kepada staf, coba cari tahu di dunia, ya suku bangsa apa yang punya seni, tapi seni itu nggak pernah bisa dikatakan salah kalau mereka buat itu. Nah, saya nggak tahu bagaimana caranya mereka mencari, lalu mereka menemukan sistem batik. Nah, itu luar biasa. Nah, saya ringkas saja karena waktu. Nah, ternyata para pembatik nenek moyang, khususnya nenek moyang orang Jawa, itu sudah diberi hikmat yang luar biasa oleh Papa di surga. Waktu batik, ya, ingat tuh, bukan pelukis tapi membatik, tiba-tiba kecoret, salah jalurnya, harusnya turun ke kanan, kok dia naik ke kiri, seret gitu loh. Mungkin kena senggol atau mungkin karena kepreset atau apa, pokoknya salah. Nah, para pembatik tidak pernah berkata itu salah. Maka para pembatik ketika melihat coretan yang salah, langsung di benaknya menemukan motif baru dari yang salah itu tadi. Nah, ketika saya membaca apa yang ditulis oleh negara Finlandia tentang hebatnya batik, wow, luar biasa. Maka itu saya tulis tadi pagi, ya, di Hari Batik Nasional ini ternyata seperti Bapa kita di surga dalam Yeremia 18. Persis, ya, lihat ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik bagi pemandangannya. Nah, tidak kebetulan ya kalau Pak Filipus memilih tema Tuhan dan Dadu. Dan hari ini kita belajar bahwa nggak ada yang salah. Kalau toh ada kesalahan dari tangan manusia, ini kan tangan penjunan ini salah buatnya. Atau tangan yang salah dari pembatik. Ternyata para pembatik dan penjunan itu tidak pernah menemukan kata salah. Dia akan menemukan hal baru dari yang salah itu. Jadi rekan-rekan, saudara-saudara yang ikut bergabung tentang konsep Tuhan kok seperti main dadu, hidupku kok jelek nasibnya, kenapa aku begini, kok nggak seperti dia, nggak seperti orang itu, nggak seperti tetanggaku. Hari ini kita akan menemukan begitu setan buat salah, Tuhan buat itu jadi baik. Maka itu Roma 8:28.
Roma 8:28. Bapa selalu ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Ya, Roma 8:28. Baik, saya baca. Oke, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Maka itu nggak ada yang salah bagi Tuhan. Sejajarnya setan merusak hidup di tangan Tuhan, yang rusak itu bisa jadi baik kembali. Itulah Bapa kita di surga. Jadi kalau ada orang yang nasibnya buruk, maaf ya, karena orang itu nggak mau kembali ke tangan Tuhan, dia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Nah, maka itu kalau ada di antara kita yang sekarang ini ikut ibadah dan mendengar firman ini, dan saudara punya kenalan, punya teman, punya sahabat, punya tetangga, punya kakak, adik, sepupu yang hidupnya mengeluh terus, nasibku kok gak baik kok begini. Sampaikan kebenaran ini kepada mereka, bahwa sesalah-salahnya hidup yang kita pilih. Saya ulang, sesalah-salahnya hidup yang kita pilih. Kalau kita mau kembali ke tangan Tuhan, yang salah itu bisa ubah itu jadi. Minggu lalu saya di Denpasar, salah satu saudara kalian, anak saya, namanya Yongki. Yongki ini orang hebat. Waktu dia umur 16 tahun lebih, hampir 17. Dia kerja di sebuah perusahaan pemotongan baja di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, pas jam istirahat, dia lagi sandaran di satu besi, ya tempat pemotongan baja itu. Nggak tahu bagaimana, yang salah siapa juga nggak tahu. Tiba-tiba di ujung sebelah sana, orang mulai kerja dan tekan tombol untuk mesin itu jalan. Nah, Yongki lagi sandaran begitu, dia kaget. Karena kaget, refleks tangannya masuk begitu. Saudara, kepotong tangannya sampai hampir lengan atas. Stres hidup, mau kerja up, mau jadi up, sudah miskin, maaf, keluarga miskin. Maka satu-satunya jalan, dia pengen bunuh diri. Berkali-kali pengen bunuh diri karena hidup. Tapi Tuhan baik, dia ketemu komunitas yang mendorong dia untuk hidup menang, nggak mau terpuruk lagi. Nah, di komunitas itu dia bangkit. Lalu salah satu omnya itu kenal saya, dan omnya Yongki ini tahu bagaimana cara saya ya menolong banyak anak. Akhirnya sejak November 85 Yongki tinggal dengan saya di Surabaya. Nah, di situ menemukan ya hal-hal yang luar biasa. Nah, sekarang Yongki ini sudah menikah, punya anak 4. Anaknya hebat-hebat semua. Anak pertamanya tanpa sekolah bahasa, kalau saya tidak salah, anaknya ini menguasai 9 bahasa asing, dan bukan bahasa yang umum. Kalau Inggris oke, Mandarin, Vietnam, bahasa Norwegia. Oh, itu pokoknya luar biasa. Hanya belajar lewat YouTube dan praktek langsung dengan turis-turis yang ada di Bali. Tuhan memberkati mereka. Istrinya hebat sekali. Waktu saya melamar istrinya ini, saya ngomong terus terang kepada calon mertuanya Yongki supaya tahu anak ini begini. Saya tidak ingin pada akhirnya mereka nyesal. Enggak, saudara, luar biasa. Nah, maka itu mulai hari ini, ayo kita mempercayai Tuhan yang luar biasa. Dia bisa merubah nasib orang asal kita mau nurut. Nah, kita suka ngeluh, suka ngomel, ayo bertobat hari. Dalam dunia makin maju seperti ini, kita disuguhi banyak video-video pendek tentang orang-orang cacat, tapi yang kreatif, ya cari saja. Maka itu saudara yang sedang putus asa, sedang kecewa dalam hidup ini, silakan saudara mencari video-video pendek yang menayangkan bagaimana orang-orang cacat itu bisa luar biasa. Ingat berapa waktu yang lalu saya viralkan video saya dapat dari anak saya juga, wanita yang nggak punya tangan kanan kiri, nggak punya, tapi bisa menikah, punya anak 2, bisa nguncir rambutnya, bisa dandanannya cantik sekali, hanya pakai kaki semuanya, masak juga pakai kaki, pakaikan celana untuk anaknya pakai kaki. Itu luar biasa. Dan lihat wajahnya wanita itu nggak ada kesedihan. Maka itu yang sering ngomel, putus asa, maaf, yang anggota tubuh saudara lengkap tapi masih ngomel terus. Ayo hari ini berubah. Ingat ya,
Tuhan tidak sedang main dadu. Tidak, Dia Tuhan yang sempurna, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Nah, dari sini kita bisa belajar. Ternyata Tuhan tidak sedang main dadu. Oke, Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk hidup kita. Asal kita tahu dan mau. Perhatikan, asal kita tahu rencana selanjutnya dari Tuhan. Dan asal kita mau menyerahkan yang sudah rusak ini kembali ke tangan Tuhan. Nanti Dia akan perbaiki luar biasa. Ayat terakhir, Mazmur 139. Ya, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Biarlah 3 ayat ini memotivasi kita untuk betul-betul hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ada Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. Kita lihat Tuhan kita luar biasa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang hebat. Saya baca ya ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Yahweh, itu Papa di surga. Engkau, lihat itu. Engkau menyelidiki. 2, mengenal. 3, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. 4, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. 5, Engkau memeriksa kalau aku berjalan atau berbaring. 6, segala jalanku kau maklum. Saudara yang masih punya konsep Tuhan kok seperti main dadu di hidupku, ubah konsep itu. Lihat 3 ayat ini yang berisi 6 hal. Hanya satu-satunya pribadi yang paling tahu tentang kita. Menyelidiki, mengenal, mengetahui, mengerti, memeriksa, dan memaklumi. Itu hanya Papa kita. Kalau kita kenal pribadi yang luar biasa ini, betapa jahatnya kita kalau kita masih menuduh Tuhan seperti nggak bertanggung jawab. Jangan. Dia tetap Papa yang luar biasa untuk hidup kita. Maka itu saya ulangi lagi. Kalau ada di antara kita, saudara merenungi nasib, hidup kok jelek betul, hari ini bertobatlah. Kenali Papa di surga. Serahkan hidup ini ke dalam tangannya. Dia nanti bisa bentuk ulang. Luar biasa seperti batik itu tadi. Seperti penjunan yang tanah liatnya rusak. Tapi nggak dibuang tanah liatnya. Tapi dipakai, dibentuk jadi bejana baru yang lain. Itu Papa kita di surga. Sangat luar biasa. Jadi nggak ada orang bernasib malang di dunia ini. Maaf yang orang Malang, guyon saja. Semua kita bernasib baik karena Tuhan kita luar biasa. Betul. Oh ya, ada yang menambahkan lagu. Ya, saya lupa ada lagu bagus ya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Betul. Terima kasih untuk mengingatkan lagu itu. Betul. Di IG saya ada komen, jalan Tuhan adil dan benar. Betul. Rencana Tuhan sungguh sempurna. Terima kasih Pak. Maka itu lagi sekali yang masih berpikir Tuhan main dadu. Hari ini ayo kita berubah. Enggak. Papa sayang semua manusia. Ingat dulu ya, saya lupa satu hal ini. Firman Tuhan gak cuma untuk orang Yahudi dan orang Kristen. Tidak. Firman Tuhan berlaku untuk siapa saja. Maka itu saya menemukan banyak hal. Ya, seperti saudara tahu, tidak sedikit anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya bukan Kristen. Tapi begitu mereka menurut, hidupnya berubah, nasib mereka berubah. Bukan Kristen. Saya ajarkan hidup yang benar. Bagaimana? Keren ya? Wah, luar biasa. Ayo, mulai hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang putus asa. Ya, nggak usah takut. Maka itu dalam hidup ini sungguh luar biasa. Oh ya, supaya saudara tahu ya. Tadi awal-awal sempat terganggu bukan? Nah, saya itu nggak tahu kalau kamar hotel ini harus cepat check outnya jam 11. Aduh, padahal tadi mulai baru jam 11. Maka itu saya bingung cari tempat. Puji Tuhan. Tuhan, saya padahal nggak tahu situasi tempat ini. Pokoknya saya harus keluar dulu ya dari kamar itu. Ternyata Tuhan sediakan tempat ini, ada tempat yang enak. Sehingga saya bisa lanjutkan untuk ngajar. Maka itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Semua rencana Tuhan itu kekal. Ajaib, hebat. Asal kita mau berserah saja. Walaupun tadi saya sempat bingung. Nah, terus mau kemana ini? Saya harus bawa alat begitu banyak. Saya lupa. Ada satu HP saya yang untuk hotspotnya. Aduh, ketinggalan. Coba lagi untuk ambil. Tapi Tuhan baik. Sehingga kita bisa belajar sampai selesai. Hebat ya Tuhan kita. Oke, jangan putus asa dalam hidup. Enggak ada nasib malang. Tidak ada nasib jelek. Semuanya baik di hadapan Tuhan. Asal kita mau tahu dan mengenal Dia. Dan kita mau berserah. Silakan Tuhan
Aduh, aku jadi adonan lain, jadi bejana lain. Ya ingat, batik nggak ada yang salah. Selalu ketemu motif yang baik. Tuhan Yesus memberkati, dan jadilah orang-orang yang penuh semangat dalam hidup ini supaya kita jadi berkat buat banyak orang dan memulihkan banyak orang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.